Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan saya di channel Baca-Baca. Pembahasan kita kemarin dari membaca buku berjudul Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin telah sampai pada halaman 97. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pada pasal 4 hijrah mulai halaman 98, masih dengan kitab atau buku yang sama, yaitu kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin yang versi terjemahannya diterbitkan oleh penerbit Ummul Qura. Baik, kita mulai saja. Pasal keempat, pasal keempat, hijrah. Subpasal pembahasan hijrah ke Habasyah yang pertama. Pada saat itu kaum muslimin mulai mempersiapkan diri untuk keluar dari negeri mereka dan meninggalkan harta benda milik mereka untuk menyelamatkan agama mereka, seperti yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Inilah hijrah pertama dari Makkah. Jumlah mereka dalam hijrah ini adalah 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Jadi ada 15 orang. Di antara mereka adalah yang pertama Utsman bin Affan beserta istrinya, yaitu Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Kemudian Abu Salamah dan istrinya, kemudian Ummu Salamah serta saudara seibunya yang bernama Abu Sabrah bin Abu Raham dan istrinya Ummu Kulthum, kemudian Amir bin Robi'ah dan istrinya Laila, kemudian Abu Hudzaifah bin Utbah bin Robi'ah beserta istrinya Sahlah binti Suhail, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman bin Maz'un, kemudian Mus'ab bin Umair, kemudian Sahal bin Al-Baidha dan Zubair bin Awam. Mereka semua dari bangsa Quraisy, dari suku Quraisy. Sementara yang menjadi pemimpin perjalanan menurut riwayat yang dikemukakan Ibnu Hisham adalah Utsman bin Maz'un. Mereka berjalan menuju Habasyah di bawah naungan keberkahan Allah Azza wa Jalla. Ketika sampai di tepi pantai, mereka kemudian menyewa perahu untuk mengantarkan mereka ke tujuan. Mereka tiba di Habasyah dengan selamat dan tinggal di negeri tersebut dalam keadaan aman dan tentram, bebas dari gangguan kaum musyrikin. Tapi kaum muslimin yang tinggal bersama Nabi hanya sedikit. Selang 3 bulan sejak kaum muslimin kemudian hijrah ke Habasyah, mereka kemudian kembali ke Mekah karena tidak mudah bagi mereka untuk tinggal di Habasyah. Sebab-sebabnya antara lain jumlah mereka sedikit. Selain itu, mereka juga adalah orang-orang yang terpandang dari kabilah Quraisy dan mereka juga mengajak istri-istri mereka. Sehingga mereka tidak kerasan tinggal di negeri asing dalam keadaan demikian. Sebagian ahli sejarah suka meriwayatkan satu kisah yang mereka anggap sebagai penyebab kembalinya para muhajirin dari Habasyah. Yaitu, misalkan mereka mendengar kabar bahwa kaumnya telah masuk Islam ketika Rasulullah SAW membacakan surah An-Najm dan kemudian menyampaikan hal-hal yang baik tentang Tuhan-Tuhan atau berhala mereka, serta berkata setelah membaca ayat Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsata al-ukhra.
wa manatats tsalitsatal ukhra. Maka apakah patut kalian wahai orang musyrik menganggap Lata dan Uzza dan Manat, dan yang ketiga yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah? Surat An-Najm ayat 19 sampai 20. Kisah-kisah seperti ini termasuk yang tidak diriwayatkan kecuali oleh orang-orang yang sedikit pengetahuannya, yang menukilkan setiap riwayat yang ia dapatkan tanpa membuktikan kesahihannya. Di sini kami akan menyebutkan dalil-dalil naqli dan akli atas kebatilan kisah yang telah disebutkan tersebut. Secara singkat, sanad dan matan kisah tersebut kacau dan lemah. Al-Qadiyat mengatakan di dalam Asy-Syifa, sanadnya tidak dikeluarkan oleh seorang pun dari perawi hadis yang sahih dan tak pernah diriwayatkan oleh perawi yang thiqah dengan sanad yang benar. Kemudian adapun matannya, para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang musyrik bukanlah orang-orang yang tidak punya akal, sehingga mereka mau mendengar pujian di tengah celaan dan membolehkannya untuk mereka. Sebab setelah menyebutkan nama-nama berhala, Allah kemudian berfirman, itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kalian dan bapak-bapak kalian itu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan pun untuk menyembahnya. Surah An-Najm ayat 23. Jadi perkataan tersebut, yakni kisah yang tadi disampaikan itu sangat kacau. Andai pun benar demikian, maka orang-orang kafir akan menjadikannya sebagai hujjah untuk berargumentasi ketika mereka berdebat dengan kaum muslimin. Sementara kaum musyrikin kita kenal sebagai orang-orang yang keras kepala dalam persoalan yang tidak ada dalilnya sedikit pun. Lantas bagaimana dengan hal ini? Perkataan ini tidak lebih ringan daripada persoalan pergantian arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Dalam persoalan penggantian arah kiblat, mereka telah mengatakan apa yang telah mereka katakan, sehingga Allah menyebut mereka dengan sufaha, yaitu orang-orang yang kurang akal. Dan Allah menurunkan ayat berkenaan dengan perbuatan mereka itu dalam surat Al-Baqarah ayat 142. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang yang kurang akalnya, orang-orang as-sufaha itu di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan umat Islam dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Namun tidak terdengar dari salah seorang di antara para tokoh mereka yang keras kepala mengatakan kepada Rasulullah SAW, mengapa engkau mencaci maki Tuhan-Tuhan kami sesudah engkau memujinya? Padahal persoalan ini lebih layak sebagai alasan bagi mereka untuk menghunuskan pedang dan mengorbankan nyawa mereka. Perlu diketahui bahwa ahli sejarah yang menukil ungkapan-ungkapan kisah yang tadi disebutkan menganggapnya sebagai penyebab kaum muslimin hijrah ke Habasyah, kemudian kembali ke Makkah. Mereka mengatakan di sela pembicaraan mereka, sesungguhnya hijrah ke Habasyah itu mereka lakukan pada bulan Rajab. Kemudian mereka kembali pada bulan Syawal, sedangkan surah An-Najm diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi jangka waktu antara turunnya ayat dan kembalinya kaum muhajirin adalah 1 bulan. Bagi orang yang mau sedikit memperhatikan perkataan mereka itu, niscaya dapat menyimpulkan bahwa jangka waktu 1 bulan tidaklah cukup pada masa itu untuk melakukan perjalanan pulang pergi dari Makkah ke Habasyah. Sebab pada masa itu belum ada kapal bermesin yang dapat membawa seseorang yang dapat dengan cepat melakukan perjalanan di laut cepat. Dan belum ada telegram yang dapat cepat menyampaikan berita tentang masuk Islamnya orang-orang Quraisy kepada kaum muslimin yang berada di Habasyah. Tidak aneh bila mana dikatakan kisah itu hanyalah merupakan isapan jempol dan hanya karangan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kepada kita anugerah berupa Al-Quran Al-Karim yang memutuskan perkara di antara kita di dalam surat yang sama. Allah Ta'ala berfirman, dan tiadalah yang diucapkannya itu, yakni Al-Quran menurut hawa nafsunya. Surah An-Najm ayat 3. Apa yang disampaikan setan merupakan riwayat yang terburuk. Lantas bagaimana mungkin beliau
Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan atau menyampaikan hal-hal yang menunjukkan keluhan pada wahyu, sebuah persoalan yang diinginkan oleh orang yang kurang akalnya, tapi Allah mengembalikan tipu daya mereka itu kepada diri mereka sendiri. Adapun hadis yang termaktub dalam As-Sahih, yakni di dalam hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 1067, 1070, 3853, kemudian di dalam Sahih Muslim nomor 575 berkaitan dengan masalah sujudnya kaum tersebut adalah seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW membaca surat An-Najm, lalu beliau bersujud dan bersujud pula orang-orang yang bersamanya, kecuali satu orang laki-laki yang mengambil segenggam batu kerikil lalu meletakkannya pada jidatnya seraya mengatakan, ini sudah cukup bagiku. Kemudian aku, yakni Abdullah bin Mas'ud, melihatnya terbunuh dalam keadaan kafir atau murtad. Pada hadis ini tidak ada makna paling rendah sekalipun yang menunjukkan bahwa orang-orang yang bersujud bersama Nabi SAW adalah orang-orang yang musyrik. Bahkan kesimpulan dari perkataan Abdullah bin Mas'ud, maka kemudian aku melihatnya terbunuh dalam keadaan kafir, maksudnya adalah bahwa lelaki tersebut dahulunya muslim. Kemudian aku melihatnya murtad. Memang demikianlah yang terjadi pada sebagian orang yang hatinya lemah. Mereka tidak tahan menanggung siksaan hingga akhirnya mereka kembali kepada kekafiran. Di antara mereka yang berbuat demikian antara lain adalah Ali bin Umayyah bin Khalaf. Ketika kaum Muhajirin Habasyah kembali ke Makkah, ternyata mereka tidak mampu memasukinya kembali kecuali orang-orang yang mempunyai pelindung. Abu Salamah berlindung kepada pamannya dari pihak ibu, yaitu Abu Thalib. Kemudian Utsman bin Maz'un berlindung kepada Al-Walid bin Mughirah yang siap melindunginya kembali. Pada mulanya Al-Walid telah mencabut perlindungannya dari Utsman. Ketika ia melihat kaum musyrikin menyakiti hati kaum muslimin, ia memberikan kembali jaminannya. Ia tidak bisa hidup nyaman sementara saudara-saudaranya disiksa. Jadi pertemuan kita kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang pada judul Masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mungkin dari saya cukup sekian. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini, dan jangan lupa berikan komentar di bawah. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya.